Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Jumadi MMT, beserta jajaran melakukan kunjungan kerja di wilayah kerja cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun. Salah satunya yaitu meninjau pengembangan lebah madu Heterotrigona itama atau kelanceng yang dikelola oleh kelompok tani hutan sekaligus kelompok perhutanan sosial Ngudi Waluyo, berada di Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Sebelum meninjau lokasi pengembangan lebah madu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mendapat pemaparan oleh penyuluh Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun dan Ketua Kelompok Tani Hutan Ngudi Waluyo terkait pengembangan lebah madu tersebut. Turut hadir dalam giat kunjungan kerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tersebut yaitu para Kepala Bidang, Kepala UPT Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun beserta jajarannya, Administratur Perhutani KPH Madiun beserta jajarannya, Dekan dan dosen Fakultas Teknik Unipma, Kepala Kelurahan Wungu, dan pengurus serta beberapa anggota kelompok tani hutan Ngudi Waluyo kelurahan setempat. Setelah mendengar penjelasan tentang pengembangan lebah madu di lokasi tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur beserta rombongan secara langsung meninjau lokasi pengembangan lebah madu. Tak hanya itu, Kepala Dinas Kehutanan dan rombongan juga berkesempatan memanen dan mencicipi langsung hasil madu dari lebah madu tanpa sengat tersebut dari sarangnya. Ini teman-teman dari kelompok tani hutan, kebetulan ini program Bapak Presiden, yaitu perhutanan sosial, skemanya Kulin KK, pengembangan perlindungan kehutanan, dan area yang dikerjakan ini basisnya lebah madu. Jadi ini salah satu strategi penting untuk penghapusan kemiskinan ekstrim. Kenapa demikian? Karena data di Jawa Timur kemiskinan itu yang di pedesaan tinggi. Ini salah satu strategi dan dikembangkan kuat di Kelurahan Wungu ini. Kemudian ketuanya KTH Pak Agus, kita dengan bareng-bareng dengan perhutani, sehingga ke depan kita berharap ada tahapan-tahapan untuk mengembangkan ekonomi di sini. Tetapi yang penting tadi dikatakan Pak Agus tadi bahwa kita harus nanam dulu. Nanti kita jaga hutan kita tetap lestari, kemudian impactnya di ekonomi, empoweringnya itu baru keluar nanti. Jadi ini kalau ke depan dikembangkan lagi menjadi jasa tersier wisata, tadi sudah disampaikan akan ada arah ke sana, sehingga tadi saya berikan beberapa hal penting kita agar memperpendek cash flow. Kita coba harian bisa nggak kita mendesain cash itu menjadi harian. Wisata salah satu kuncinya, sehingga bisa menjual produk, prosesnya dijual, end produknya dijual, kemudian beberapa merchandise-nya juga barangkali bisa disajikan di sini. Dan ini ada di jalur transit dari bawah ke atas, orang akan bisa ketarik ke sini. Yang kedua, spasial wilis ini menjadi salah satu spasial yang ada di Perpres 80/29, itu proyek strategis nasional. Nah, teman-teman di lokal, di kelurahan ini mencoba untuk mengisi ruang-ruang ekonomi, ekologi, dan sosial impact-nya dibangun dengan baik. Saya yakin kalau model-model KTH yang dikelola di sini, di Kelurahan Wungu ini, itu bisa di daerah juga dikembangkan, kita akan punya kecepatan dengan program yang lain, program yang digagas oleh Ibu Khofifah pasti akan lebih cepat lagi. Walaupun kita juga sudah cepat Ibu Khofifah menurunkan angka kemiskinan di pedesaan, mungkin dengan introduksi dari konsep seperti yang dibangun di Kelurahan Wungu ini di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun akan lebih cepat, akan terjadi empowering dengan tetap konsepnya hutan lestari. Ketua KTH Ngudi Waluyo, alhamdulillah pada bulan Agustus 2021 kami mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur 96 stok madu Trigona atau madu Trigona ya, madu Trigona itu ada 96 masuk di kami, di anggota kami KUPS Wilis Madu di KTH, Kelompok Tani Hutan Ngudi Waluyo, Kelurahan Wungu, Kecamatan Kabupaten Madiun. Dan kami kembangkan, kami sebelumnya mengembangkan ini kami sudah diedukasi, belajar di tempat yang sudah berhasil, karena memang madu ini tidak semudah yang ternyata yang kita bayangkan. Memang harus ada pendidikan atau edukasi terkait dengan pengelolaan atau manajemen madu itu sendiri. Yang pertama adalah
kita harus mempunyai tanaman vegetasi. Alhamdulillah kami di KTH Ngodiwaluyo sudah mempunyai vegetasi bunga-bungaan, yaitu ada akasia yang telah kami tanam, ada tanaman jambu bunga, dan ada pohon kayu putih, yaitu akan menghasilkan nektar madu yang akan dihisap oleh lebah itu sendiri yang akan menciptakan madu. Makanya kami dari sinilah kami mengucapkan terima kasih dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kehutanan yang telah membantu kami masyarakat desa hutan untuk bisa berdaya dalam arti kata mengembangkan ekonomi di kawasan hutan. Jadi kita akan melestarikan hutan dulu, menanam tanaman, merawat, dan madu akan menjadi multi efek atau impact daripada pengelolaan hutan lestari. Itu makanya kami bisa ini madu, dan harapan kami bisa cepat terus berkembang struktur madu, karena koloni-koloni bisa dikembangbiakkan dan alhamdulillah sudah mulai terus bertambah, dan kami terus bisa memproduksi madu sebanyak-banyaknya. Itu harapan kami, dan kami menjadikan madu ini menjadi nanti menjadi ikon wisata, tidak hanya sekedar produksi madu tapi akan menjadikan wisata. Ini alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai bergerak untuk itu. Diharapkan pengembangan lebah madu Heterotrigona itama tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mampu berkembang menjadi lokasi wisata unggulan dan edukasi di wilayah Kabupaten Madiun. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV.